Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulas satu tema yang baru di mana Kiai Haji Ja'far Shodiq dari Madura ya. Itu mendapatkan satu voice note yang isinya itu mengingatkan kepada beliau untuk tidak melanjutkan atau ikut-ikutan dengan atau di dalam polemik nasab Ba'lawi ini. Lalu kemudian beliau ini menceritakan, oh saya ini bukan ikut-ikutan, justru saya ini bukan membatalkan nasab Ba'lawi, dan saya itu malah mendapatkan siapa sebenarnya bapak dari Ubed ini, bapak dari para Habib ini. Karena selama ini kan orang-orang masih bingung mencari keberadaan dari leluhur mereka itu siapa namanya, dan saya cari dan saya ketemu, alhamdulillah. Begitu. Sehingga di sini patut disyukuri. Lalu kemudian gurunya siapa namanya Kiai Ja'far Shodiq itu tertawa, dan nanti jika kitabnya itu atau bukunya sudah jadi ya mohon dikirimkan ke beliau. Tanpa berlama-lama ya, kita langsung saja menyimak bagaimana uraian yang disampaikan oleh Kiai Haji Ja'far Shodiq di dalam videonya itu. Silahkan ya. Dan sowan ke Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Itu toh. Dan sowan ke Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Itu sepupu dari Sayyid Ahmad. Jadi saya Kiai Sukron Makmun dan rombongan itu melaporkan ada di antara abna atau aulad Sayyid katanya ikut-ikutan Kiai Imad dan mentokan nasabnya Pak Alawi. Akhirnya Sayyid Alawi itu nggak mau memberi pois apa sebelum tahu akar permasalahannya. Oleh karena itu Sayyid Alawi ini orangnya kan beliau itu tidak mau gegabah di dalam memberi keputusan. Kan memang diminta para guru saya, 2 guru. Saya punya 2 guru di Mekah. Kenapa kok 2 guru? Dulu awalnya masuknya itu saya tujuannya itu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Tahun 96. Waktu itu ya masih Pak Soeharto presiden kita. Setelah mohon izin ke Sayyid Muhammad, ternyata di sana beliau bilang Ina al-Ma'had Miliun katanya. Jadi di sini pondok lagi penuh. Jadi bagaimana kalau kamu saya kasih 2 pilihan, apa atas pun inda rubat misbala atau atas pun inda akhi Abbas. Artinya apakah kamu itu mau tinggal di Rubat Misbalah atau kamu tinggal di kediaman saudara saya, Abbas. Akhirnya kami berdua dengan cucunya Ki Alawi waktu itu. Cucunya Ki Alawi Karongan yang bernama Kiai itu Adi. Sudah jangan dijawab sekarang. Aktin jawab saya berikan jawaban kamu nanti setelah 3 hari yang lalu, 3 hari kemudian. Kami ya rembu berdua di mana banyak teman-teman kami yang merayu itu suruh tinggal di Rubat saja, nanti bisa kerja kalau ada waktu libur bisa kerja jadi guide gitu, bisa cari uang, banyak teman. Terus pertimbangan kami kalau di Rubat nanti kami takut terlalu bebas dan kami lalai belajar. Soalnya tujuan kami ke Mekah itu untuk belajar, bukan untuk cari uang. Abah saya masih mampu untuk membiayai saya, dan biaya pelajaran saya di Mekah ngapain cari uang kan gitu, berarti mengkhianati orang tua. Akhirnya kami memilih tinggal di kediamannya Sayyid Abbas, adik kandungnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, di situ kami benar tidak tinggal di dalam,
tapi peraturan harus mengikuti anak didik yang ada di dalam. Jadi bisa dikatakan khoriji tapi semi dahili, santri luar tapi semi santri dalam, karena semua peraturan mengikuti undang-undang santri dalam. Bahkan kalau ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga, tambahan tenaga, kami dipanggil, gitu, karena kami dianggap santri dalam waktu itu. Di akhir kami mau pulang, mungkin di 8 tahun saya di sana, saya pernah diminta sama Syed Muhammad itu kepada Syed Abbas, karena di sana santri sudah mulai banyak, saya mau diminta kembali, mau dipindah ke Rosefa, tapi sama Syed Abbas nggak boleh. Jangan yang ini. Kalau yang lain ambil 2 nggak apa-apa, tapi kalau Ja'far jangan, katanya Syed Abbas. Jadi alhamdulillah dulu pernah jadi rebutan orang alim, Sayyid bukan Habib. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Muhammad nggak mau yang lain. Jadi saya nggak mau yang lain, saya tetap mau Ja'far. Jangan kalau Ja'far, kalau yang lain ambil 2, asalkan jangan Ja'far gitu. Terus alhamdulillah alhasil kami pulang dan Kiai Sukron Makmun dengan rombongan itu melaporkan saya kepada Syed Alawi. Kalau yang voice yang beredar sekarang itu laporan itu dikirim via WA mungkin melalui voice, dan jawabannya Syed Ahmad itu juga melalui voice. Kalau saya dengar berapa kali itu melalui voice. Ini laporan sepihak yang jelas mungkin saya ya dijelek-jelekan lah kan gitu. Terus yang kepada Syed Alawi itu, Syed Alawi tidak mau terburu-buru dalam menyikapi laporan para kiai itu tentang saya. Akhirnya Syed Alawi nunggu, nanya sama santri-santri yang ada di sana, minta link YouTube saya. Syed Alawi, putranya Syed Abbas, sepupunya Syed Ahmad itu, minta link YouTube saya, ingin mendengarkan apa yang saya sampaikan di dalam channel YouTube, dan bahkan katanya dengar 2 buku yang sudah naik cetak, yang satu Ketidakabsahan Nasab Alawi dan yang satunya Al-Khurafat. Syed Alawi minta itu. Makanya karena di Khurafat itu banyak yang layoutnya geser, saya screenshot teman-teman. Saya screenshot yang ada di PDF HP saya. Saya screenshot, saya kirimkan ke Mekah kepada Syed Alawi bin Abbas bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Ya, Al-Hasani. Jadi ke jalur Hasan Hasan. Saya kirim beberapa halaman yang sudah saya screenshot melalui WA kepada teman-teman yang ada di sana. Dan kebetulan minduan saya itu umroh, ya, dari Sampang, umroh, dan menanyakan itu apa yang terjadi permasalahan di Indonesia ini tentang ansab, terus limadha Ja'far sawi fadhiha li haula isada fi ta'ni ansabihim min sawi awal hal min ba'alawi aw min kiayat. Akhirnya sama Qadir itu dijelaskan. Yang pertama melakukan ta'an nasab itu Sayyid, kan Qadir itu sebelum laporan tanya dulu sama saya. Ini saya mau sowan ke Syed Alawi, nanti kalau saya ditanyakan diinterogasi saya mau jawab apa. Saya kasih voice semua, ada di buktinya di HP saya, di WA saya. Jadi yang melakukan ta'an atau pembatalan nasab pertama kali itu dari klan mereka sih, klan Ba'anawi, mento'an dan membatalkan nasabnya Aulia Utis'ah. Itu ada videonya, Bahar Semit yang melakukan, si pirang itu, Bahar Semit yang melakukan itu. Dan bahkan Bahar Semit itu menetapkan bahwa abna auduriyat Aulia Utis'ah itu inqorodu, habis. Karena para wali songo katanya tidak mempunyai anak putra, melainkan hanya anak putri. Seperti itu teman-teman. Oh, berarti mereka yang melakukan duluan. Iya Sayyid. Hingga para kiai ini semua marah. Dan para kiai ini meneliti, jadi wa ala ra'sihim Kiai Imad. Kiai Imaduddin, wa ala ra'sihim Kiai Imaduddin meneliti dan menemukan bahwa nasabnya Ba'alawi itu maktu maudhu selama 500 tahun. Baik ditinjau dari disiplin Qaidah Ilmu Nasab atau ditinjau dari data sekunder yaitu ilmu sejarah, tidak ada petunjuk dan dalil dari nasabnya Ba'alawi itu yang nyambung kepada Sayyid Ahmad bin Isa. Seperti itu. Gitu katanya Syed Alawi itu. Terus kemudian Ja'far min Adba Imad, apakah Ja'far itu mengikuti Imad di dalam membatalkan nasab? Ja'far ini pertamanya iya. Jadi meneliti sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Imad. Tapi setelah itu Ja'far itu
memperdalam penelitiannya, al-istiqra, penelitian, terus memperdalam dan mempertajam hingga Ja'far itu menemukan bapaknya Ubaidillah yang sebenarnya. Nah, jadi Imad itu katanya minduan saya, Imad itu membatalkan nasabnya Ba'alawi dan Ja'far membantu untuk menemukan bapaknya Ba'alawi yang sesungguhnya. Jadi katanya Sayyid ketawa, Allah ya Ja'far kata. Kok bisa seperti itu? Dari mana dalil-dalilnya? Sekarang Ja'far lagi menyusun karangan kitab Sayyid yang baru. Dari dua yang sudah naik cetak, ada satu kitab itu penelitian di dalam mengisbat dan menetapkan nasabnya Ba'alawi bahwa mereka itu adalah anak cucu dari Maimun Al-Qaddah. Terus beliau katanya, Majnun. Gila ini, jadi penemuan yang gila. Memang luar biasa. Majnun katanya. Akhirnya minduan saya itu nanya, Man Maimun Al-Qaddah ada ya Sidi? Jadi siapakah sebenarnya Maimun Al-Qaddah itu? Sayyid katanya. Maimun Al-Qaddah ada Yahudi katanya. Jadi beliau terus ketawa menggeleng-gelengkan kepalanya. Subhanallah. Baik, sampaikan ke Ja'far, kalau penelitiannya itu sudah selesai, saya minta kitabnya itu. Jadi beliau masih ingin menunggu tabayyun atau klarifikasi dari saya tentang apa yang saya sampaikan. Namun yang khurafat dan ketidakabsahan itu sudah saya kirim kepada beliau melalui ketua pengurus yang ada di sana, bahwa ini yang saya teliti, kalau memang salah tolong disalahkan, dan kalau memang benar ya tolong dibenarkan. Anak sakitina anid dolal wal ightirar, apakah kami akan diam dari kesesatan yang sudah mereka ajarkan secara diam-diam dan sekarang sudah mulai beredar al-kutub al-muntashirah min jihatihim ya Siti. Jadi kitab-kitab yang sudah menyebar dari pihak mereka, baik dari kitab yang selama ini disembunyikan dan kitab minal kutub al-mastura al-makhfiyah indahum wal kutub al-mu'lina, dan kitab yang sudah terbuka dan dikaji di pondok-pondok pesantren seperti min amsal Bughyatul Mustarsyidin alladhi wujida fihi al-ibarah fi hadha ta'assub al-jahiliyatil juhala, yang mengandung sebuah fanatik yang buta daripada mereka, seperti fanatiknya orang jahiliyah yang bodoh itu. Terus di kitab Buya itu kan ada wa amalu salafina ali Ba'alawi hujjatun wa kafa bihim liman iktada. Jadi sekilas teman-teman, ibarat ini sederhana sekilas. Artinya kan begini, wa amalu salafina, dan perbuatan leluhur keluarga Ba'alawi, leluhur kami dari keluarga Ba'alawi ini hujjah, pedoman, dalil, cukup bagi siapapun yang mengikuti hujjah itu. Di sini saya jelaskan, ini mengandung gerakan harokah dakwah al-Imamil Maksum. Jadi di sini mengandung gerakan dakwah dari Imam Maksum yang itu adalah bagian dari akidah mereka. Jadi kalau kita amati lebih dalam lagi di sini, bahwa leluhur mereka itu menjadi pedoman bagi umat, kemana para sahabat dan kemana para imam yang lain. Kalau kita teliti lebih dalam, dan juga kita teliti lebih dalam lagi, yang sering mereka sampaikan di panggung-panggung, di mimbar-mimbar khutbah, ialah leluhur mereka. Pidato mereka itu cerita leluhur mereka. Sekali nafas ya Latif 7.000, sekali nafas subhanallah 7.000, dan sekali rakaat menghatamkan satu Al-Quran, satu hataman. Waduh. Ini kalau kita teliti lebih dalam, ya kalau kita hanya baca sekilas lafaz dan makna itu biasa. Tapi kalau kita teliti lagi, dampak dari ibarah itu apa? Dampak dari ibarah itu adalah tahrif, penyelewengan agama, penyelewengan akidah daripada a'imah dan daripada para sahabat dan daripada para baginda Nabi, karena mereka kalau pidato itu tidak pernah menyampaikan sebuah hadis sedikit sekali, apalagi Al-Quran. Yang disampaikan oleh mereka itu adalah para leluhur mereka yang mikraj 70 kali, yang nyemek payudara di Kunuzus Sa'adah itu, iya, terus al-mufadalah, membanding-bandingkan, itu semua perbuatan jahiliyah itu dipopulerkan lagi oleh mereka dalam pidato-pidato mereka. Nah, di sini teman-teman ada indikasi penyelewengan, tahrif agama dan akidah dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
dari akidah yang sah, dari akidah yang baik dan bagus, diselewengkan kepada akidah mereka yang terindikasi berbau busuknya akidah imamiyah, yang nanti saya sebut satu persatu. Di sini pengakuan Allah daripada Faqih Muqaddam yang tertulis dalam kitab Mashra'ur Rawi, Syarhul Ainiyah dan Jawharus Syafaf, ini terindikasi akidah hululiyah ittihadiyah oleh imamiyah, ismailiyah, ubaidiyah. Seperti itu. Ini satu. Ini yang saya temukan. Dan ini saya dalami. Terus yang kedua yang saya temukan adalah akidah imamiyah, ismailiyah, ibahiyah, ubaidiyah. Apa arti ibahiyah? Ibahiyah ini memperbolehkan sesuatu yang haram. Seperti nyemek-nyemek payudara di pinggir jalan, atau suaminya tinggal melihat istrinya dicemek-cemek. Ini ibahiyah namanya. Terus di sana iddi'a'un nubuwah. Iddi'a'un nubuwah itu Mi'raj itu adalah indikasi daripada iddi'a'in nubuwah yang ini sudah menjadi akidah mereka. Jadi banyak sekarang yang sudah saya satu persatu dari hurufat mereka saya dalami, saya kaji, nanti saya bentuk di sana. Ini khusus hurufat mereka yang asasnya, fondasinya, pedomannya itu kembali kepada akidah imamiyah, ismailiyah, begitu teman-teman. Ya, sampai sekarang saya masih menunggu jawaban dari Sayyid Alawi bin Abbas Alawi Al-Maliki. Sebenarnya dari kemarin itu ini insya Allah dua bulan lebih posisinya Syed Ahmad ini. Posisinya Syed Ahmad yang sekarang beredar viral di TikTok itu sudah 2 bulan yang lalu. Ya, dan saya juga punya itu dari 2 bulan yang lalu. Tapi karena keaduban, framing ya. Kemarin yang framing Gofur ya. Iya, tadi saya mengintip di apa ya, salah satu kabib Hamzah atau siapa, di situ ada Gofur, di situ juga ada Kori, yang mengetawakan saya dan bicara tentang Syekh Muhammad, padahal mereka tidak tahu. Bahkan abahnya dan kakeknya, mereka tidak tahu siapa abahnya, siapa kakeknya. Itu tadi saya ngintip, saya minta pakai apa akunnya teman saya, minta naik, nggak dinaikkan. Pakai akun teman saya waktu itu. Tadi ini, katanya Kori ini si batu ampar Madura ini sudah kena batunya katanya, dimarahi sama gurunya, ditegur sama gurunya. Di situ kan isinya, poinnya Syed Ahmad itu ya marhaban ya kiai katanya. Itu di awal mula itu. Kulli insih bainakum Ja'far, ada yang apa, la yanbaghi al-as-sawira ayasdur yatakallam, artinya begini, sudah nasihati kan gitu. Yang muda-muda jangan terlalu maju kan gitu. Terus jadi itu teman-teman ya, bagaimana apa namanya ungkapan uraian yang disampaikan oleh Kiai Haji Ja'far Shadiq yang merupakan salah satu alumni dari pondok pesantrennya Sayyid Abbas bin Alwi Al-Maliki ya. Dan ini tentu menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa tadi Sayyid Abbas ya, Abbas bin Alwi, anaknya siapa tadi? Itulah gurunya beliau begitu ya. Itu ingin memahami persoalan terlebih dahulu, kenapa sampai muridnya itu bisa seperti itu. Lalu apakah beliau itu ikut-ikutan atau bagaimana? Dan ternyata ketika didapati Kiai Ja'far Shadiq, dia melakukan sebuah penelitian, justru ingin mengetahui penelitiannya itu sampai seperti apa, kok sampai bisa menemukan bapak dari Ubaidillah ini, begitu loh, sehingga gurunya tertawa, ya kan, nah, dan ampun begitulah, ada-ada aja gitu kalau bahasa kita ya. Ya kita doakan mudah-mudahan Kiai Haji Ja'far Shadiq selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan ya untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Itu saja barangkali. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.